recording pause. Jadi di hukum Kirchhoff, dia ada dua jenis hukumnya, hukum 1 dan hukum 2, tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Yang hukum 2-nya analisis, itu terdiri dari banyak analisis, sehingga itu akan dibahas nanti ketika SMA, kalau misalkan kalian memilih jurusan IPA. Jadi untuk sekarang kita bahas hukum 1 Kirchhoff. Di hukum 1 Kirchhoff itu pembahasannya adalah tentang arus listrik. Ya. Jadi di situ sudah disediakan gambar, ada seperti gambar yang cabang-cabangnya, ada titik cabangnya, yang menjadi point of view-nya adalah tanda panahnya. Lihat berapa banyak tanda panah yang menuju ke bulatan hitam itu, atau yang menuju ke titik itu, kemudian berapa tanda panah yang keluar atau meninggalkan titik itu. Sehingga di sana sudah dijelaskan bahwa variasi rangkaian listrik akan menghasilkan nilai yang bervariasi pula bagi arus dan tegangan. Oke, silakan dibuka halaman 101 LKS-nya. Lalu, hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari titik cabang adalah sama. Jadi, berapa yang masuk, segitu yang keluar. Dianalogikan, semoga kalian bisa lihat di slide-nya kalian. Jadi, kalau misanalogikan hukum Kirchhoff, dia sama seperti sebuah tabung. Ada tabung A dan tabung B. Tabung A-nya isi air, sedangkan tabung B tidak isi air. Nah, di tabung A isi air, sekarang dia dihubungin. Tabung A dengan tabung B itu dihubungkan dengan selang atau dengan pipa kecil lagi. Sehingga ketika dia dihubungkan, tabung B akan terisi oleh air yang di tabung A. Nanti A dan B akan mengalami keseimbangan keadaan air, ya. Nah, jadi banyaknya air yang akan mengalir dari tabung A akan sama dengan banyaknya air yang ditampung oleh tabung B. Kalau di tabung A mengeluarkan 500 liter atau 500 ml, tabung B akan menampung 500 ml yang asalnya adalah dari tabung A. Paham ya? Nah, jadi persamaannya begitu. Oke, mohon maaf bisa pakai masker. Nah, persamaannya sama dengan yang dikotakkan abu di halaman 101. Ada lambang sigma itu, atau sama dengan jumlah. Dia sama dengan kotak yang biru yang ada di slide-nya kalian yang Miss jelaskan. Jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, berapa aja banyak arus yang masuk ke titik cabang, yang keluar juga arus segitu. Misalkan arus yang masuk adalah 10 ampere, yang keluar harus 10 ampere. Oke, silahkan dicermati dulu. Kalau ada yang mau mencatat silakan, kalau ada yang mau foto juga silakan, yang penting kalian paham. Silakan dicermati. Oke, Miss lanjutkan. Nah,
Jadi ini ada baterai, sumber tegangan, yang lebih panjang itu kutubnya positif, kemudian yang pendek itu kutubnya adalah negatif. Diingat bahwa arus listrik itu akan keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Terus begitu seperti siklus. Jadi arus yang keluar atau yang akan masuk ke lampu, dia itu ada 3 ampere. Sehingga yang keluar dari lampu haruslah juga 3 ampere. Itu maksud dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, kalau dia dirangkai seri, sambung menyambung, yang masuk nanti prosesnya sama dengan yang keluar. It will different if, nah kalau rangkaiannya paralel, I masuknya dan I keluarnya tetap sama, tetapi yang berbeda adalah nanti di paralel mungkin saja dia berubah arusnya, terpecah. Ini misalkan yang masuk itu nih ternyata ada cabangnya kepecah jadi 2. Mungkin dibagi setengah berdua. Ini dapat setengah atas, di bawah dapat setengah. Ketika digabung keluarnya juga tetap 1. Atau mungkin kalau yang ini 1, ini 0,4, ini 0,6. Yang tengah-tengahnya yang akan berubah karena dia ada cabang. Kalau di listrik seri dia tidak ada cabang. Kalau di listrik paralel dia ada cabang sehingga nanti dia berubah nilai arusnya di percabangannya. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Miss lanjut ke latihan soal. Oke. Latihan soal hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Yang pertama, oke, silahkan lihat titik cabangnya. Semoga terlihat di slide-nya kalian. Ada I1, I2, I3, I4, dan I5. Yang dicari berapa sih sebenarnya besar I2? I5-nya berapa? Berapa nilai I5? Nah, untuk mencari besarnya I5, kalian harus analisis yang mana tanda panah masuk titik, yang mana tanda panah keluar dari titik. Oke, silakan dioret-oret dulu, kira-kira berapa jawabannya.
Lihat titik cabangnya dulu. Nah, sekarang analisis satu-satu. Yang mana yang masuk titik cabang? Masuk jadinya. Yang masuk, dia ada I1 dan I7 di jumlah. I1-nya adalah 7, kok I7? Sorry. I2 maksudnya, Miss. I2. I1-nya ada 7, I2-nya adalah 8, sehingga 7 tambah 8 sama dengan 15 ampere. Segitu yang masuk. Nah, sekarang lihat tanda panah yang meninggalkan titik yang disebut dengan I keluar. Jadi besar yang keluar adalah ada I3, ada I4, dan ada I5. I5 yang dicari. I3-nya ada 4. I4-nya ada 2. Sedangkan I5-nya kita tidak tahu. 4 tambah 2 sama dengan 6 tambah I5. Yang masuk 15. Yang keluar juga harus 15. Yang keluar juga harus 15, sehingga dapat disimpulkan bahwa I5 itu keluarnya sebanyak 15 dikurangi 6 sama dengan 9 ampere. Jadi besar I5-nya adalah 9 ampere. Sehingga kalian harus lihat, oh ternyata yang masuk misalkan 12, yang keluar harus 12. Ya, yang masuk adalah 15, yang keluar baru ada 6, berarti kurang lagi 9. Itu untuk hukum Kirchhoff. Kalau yang mau orat-oret, mau mencatat, silakan. Miss kasih waktu dulu. Sebelum kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, paham ya? Sekarang Miss lanjutkan latihan yang kedua. Coba diorat-oret. Coba dicari berapa besar I4-nya. Lihat tanda panahnya, kemudian perhatikan ini adalah titik cabangnya. Ada yang keluar titik cabang, ada yang menuju titik cabang.
Oke. Sudah ada Ricardo, Dominika, Beza, ya silakan Dominika. Ada Shenlin. Beza agak kurang sedikit, keliru sedikit. Ya, betul, 7. Oke, sudah ada yang menjawab, sehingga sekarang kita bahas. Untuk gambar yang seperti ini, tetap kalian harus lihat mana tanda panah yang masuk, mana tanda panah yang keluar. Jadi yang masuk itu, I masuk, jadi persamaannya begini kalau ditulis, I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk adalah I1 dan I3, sehingga I1 ditambah I3 sama dengan yang keluar ada I2 dan I4. 1 dan 3 nilainya 3 dan 5 ampere. I2-nya adalah 1 ditambah I4. Sehingga I4-nya akan sama dengan 8 dikurang 1, yaitu 7 ampere. Oke, paham ya? Nah, kalau misalkan sudah paham, Miss lanjutkan ke soal yang nomor 3. Miss, itu kan 3 plus 5-nya di kiri. Kok pindah kanan jadi masih plus? Oke. Boleh yang ini, tunggu sebentar. Jadi ini Miss hapus. Ini 8 dikurang 1 sama dengan I4. Sehingga 7 sama dengan I4. Boleh begitu. Kemudian kalau dibalik juga boleh. Kalau misalkan kita mau cari I4, I4-nya taruh di depan juga boleh. Untuk lebih gampangnya, kalian ngingetnya begini ya? Iya. Ya, oke, silakan. Jadi I4-nya sama dengan 7 ampere. Oke, Miss. Oke, biar tidak bingung. Terima kasih, AP. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Semoga belum mager. Oke, silakan dioret-oret. Cari I1, I2, I5, I6, dan I7. Titik cabangnya Miss sudah tulis juga di sana. Jadi ada titik cabang di antara I1, 2, dan 3.
ada titik cabang antara I3, 4, dan 5. Ada titik cabang antara I4 dan I2, dan ada titik cabang antara I6 dan I5. Coba dioret-oret. Tunggu sebentar aja. Oke, silakan dioret-oret. Kira-kira berapa jawabannya? Oke. Jadi, Miss lanjutkan. Kalau mau mencari I2, jangan dicoret-coret layarnya. Please. Kalau mau mencari I2, jadi kalian harus analisis yang ini dulu. Nah, I2 itu cabangnya di sini. Kalau cabangnya di sini, berarti yang berkaitan dengan I2 adalah I1 dan I3. I1-nya masuk titik cabang, I3-nya keluar titik cabang. Jadi I2 itu asalnya dari I1 dikurangi I3. 20 dikurangi 6 sama dengan 14 ampere. Jadi nilai I2-nya 14.
Oke. I2 kita sudah dapat 14. Nah, ini 14. Lanjut sekarang kita ke I5. Yang I5 itu titik cabangnya ada di sini. Ya, sehingga dia merupakan satu kesatuan dengan 4 ampere, Miss ya? 14 ampere. 4 ampere. I5-nya. Iya. Ya. I5 itu dia dari I3 masuk dan yang keluar lagi satu ada I4. Sehingga 6 dikurangi 2, dia jawabannya adalah 4 ampere. I5-nya kita dapat 4 ampere. Oke, ini sudah dapat 4 ampere. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke I6. I6 ini dia begitu. Datangnya dari yang ini, titik pusat yang ini. Ini I2-nya juga di sini, sehingga I6 itu keluar dari titik cabang, yang masuk adalah I2 dan I4. Oke, Ditambahin gitu, Miss. sehingga dia dapatnya adalah I2 ditambah I4. Jadi I2-nya tadi dapat 14 ditambah I4-nya 2, sama dengan 16 ampere. Itu I6. Nah, kemudian sekarang the last, I6-nya kita sudah dapat 16 ampere. Adalah dia I7. I7-nya keluar meninggalkan titiknya. Ya, yang ini ada I5, masuk, I6 masuk sehingga menghasilkan I7. Jadi I7 itu adalah I6 ditambah I5. Sehingga I6-nya 16 ditambah I5-nya 4, hasilnya adalah 20 ampere. So, the conclusion is, jangan dicoret-coret, tolong. Nah, jadi berapapun yang masuk, I masuknya harus sama dengan I keluar. Ya, yang masuknya di sini, yang keluarnya di sini. Yang diolah tengah-tengahnya. Tanda panahnya bisa dibolak-balik, bisa tanda panahnya keluar titik, bisa tanda panahnya masuk ke titik cabang, itu ya. Nanti tolong diperhatikan titik cabangnya dan arah tanda panahnya. Sehingga itu yang dimaksud, yang diminta dalam subbahasan hukum Kirchhoff. Paham ya? Yang lain bagaimana? Miss. Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang Miss lanjutkan ke, coba dibuka halaman LKS-nya ya, coba dibuka halaman 111. Kalau ada yang mau memfoto dulu, silahkan difoto layarnya, karena ini tidak bisa Miss send ke TD Smart. Jadi buka halaman 111. Nomor berapa, Miss? Nomor 4. Miss. Oke, berapa jawabannya? Chat tuh ngomong. Di chat. Oke. Yang lain? Ya, P. Ido, ya betul. Halaman 111 nomor 4. Oke, Panji. Iya, P.
Betul, Franz. Oke. Jadi di situ di halaman 111 dilihat bahwa yang masuk adalah 6 ampere. Yang keluar dibagi jadi 3 titik cabangnya. Ada I2, I3, dan I4. Yang masuk 6, yang keluar baru ada 4 ampere. Sehingga yang tersisa yang belum atau yang kurang, jadi I2-nya adalah besarnya adalah 2 ampere. Tuh. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke halaman 105. Ya, Sylvia, betul. Masuk ke halaman 105, Nak. Halaman 105 nomor 4. Miss I, ya. Jadi I-nya itu adalah I yang masuk. Nah, di sana cabangnya ada 5. Yang jadi fokusnya, ya betul, Lido. Yang jadi fokusnya adalah cari dulu I2. Setelah dapat I2, I2-nya kepecah jadi I5 dan I4. Yang dicari adalah berapa I4? Yuk, yang lain dapat berapa? Miss masih tunggu sambil Miss gambar. Anggap aja gambarnya Miss bagus ya. Oke, Franz sudah jawab. Oke, Dominika. Panji. Salah, Panji. Ada yang kurang itu.
Oke, ayo Sylvia dapat 1. Panji, gimana Panji? Oke, kita cari dulu I2. Benar, A. I2-nya yang jadi fokus, berarti I2 itu dia asalnya dari sini. I dikurangi I1 dan I3. Jadi yang masuk itu ada 5, yang keluar baru 1,5 dan 2. Sehingga 5 dikurangi 1,5 adalah 3,5, dikurangi 2 hasilnya adalah 1,5 ampere. Oke, jadi karena ini I2-nya 1,5 ampere, jadi I4 itu datangnya dari I2. Nah, sehingga I4-nya kita dapat yang masuk I2 dikurangi I5. Jadi dia sama dengan 1,5 kurang 0,5, hasilnya adalah 1,0 ampere. Oke, paham ya semua? Jadi itu materinya tentang hukum 1 Kirchhoff. Miss anggap ini sudah paham semua. Miss stop sharingnya, kita stop latihan soalnya. Kemudian kita lanjut ke next, energi dan daya listrik. Silakan dibuka halaman 107. Tetapi sebelum Miss mulai membahas rumus-rumusnya, jadi kalian bisa lihat dulu di slide-nya, di screen-nya. Rumusnya itu ada 4 masing-masing. Jadi di sana sudah dilihat, energi itu merupakan sesuatu usaha yang mampu mengubah listrik menjadi energi lainnya. Ya, jadi energi listrik itu adalah sebuah usaha. Kemudian ada daya. Daya, it's same with power. Energy, it's same with work atau usaha. Sebelum lanjut ke sana, Miss minta kalian sekarang untuk searching di Google. Nah, di atasnya itu ada tugas menganalisis perbedaan beberapa jenis lampu. Oke, halaman 107 dibuka ya, halaman 107. Silakan dicari di Google. Jadi, kalau di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, ada sebuah rumah tangga atau ada setiap orang di rumahnya mungkin saja lampunya ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk agak lonjong panjang, kemudian ada yang berbentuk LED, ada yang touchscreen, kemudian ada yang menyala ketika sudah tidak ada sinar cahaya matahari, ada yang lampu pijar yang warnanya kuning itu, kemudian ada yang lampu neon seperti yang di sekolah kita, yang lampunya panjang sehingga ketika menghidupkan dia perlu waktu untuk memanaskan gas neon yang ada di dalamnya. Jadi tugasnya kalian adalah sekarang, everybody, tolong dicari, apa sih itu bedanya LED sama pijar? Dan yang mana yang lebih hemat energi? Apa bedanya? Di halaman 107, cari perbedaan LED dan lampu pijar. Langsung dijawab di chat. Semuanya harus komen. Kemudian yang mana yang lebih hemat? Oke, Miss kasih kesempatan. Jadi, untuk rumusnya kita bahas minggu depan. Ya, LED maksudnya. Lampu LED.
Oke, sudah ada yang komen. Ternyata ada Kim. Kim, dari tadi paham nggak Kim? Apa bingung Kim? Apa mager orat-oret? Semoga paham Kim ya. Oke. Panci ya, LED atau lampu LED lebih hemat daripada lampu pijar. Kata Kim juga lebih irit. Oke, yang lain. Give your opinion. What is the difference between LED and bulb, lampu pijar? Lebih jelek LED katanya Franz. Oke. And then next, siapa lagi? Oke. Katanya lampu LED lagi karena tidak menghasilkan radiasi UV dan IR. Pencahayaan yang dihasilkan rata, oke. Siapapun boleh berpendapat, bebas, sesuai sama Miss bilang. Kalian boleh searching di internet. Pernah nggak sih kalian kepo? Yang mana sih lebih banyak ngabisin listrik? Yang LED atau yang pijar atau yang neon? Kenapa sih kok bisa begitu? Terus berapa sih kita bayar listriknya per bulan kalau kita? Ya, silakan Panji. Ada Fania. Berapa sih orang tua kita bayar listrik per bulan? Apa yang menentukan, apa yang jadi patokan untuk bayar listrik? Tuh. Jadi itu materinya adalah tentang energi dan daya listrik yang akan kita bahas, tapi minggu depan Miss bahasnya. Dominika, benar. Ya, terima kasih yang sudah aktif dalam chat. Oke, jadi ada lampu LED, ada lampu pijar, ada lampu spiral, ada lampu neon. Sekarang Miss pakai dua analoginya, lampu LED dan lampu pijar. Biasa zaman dulu, orang-orang masih memanfaatkan lampu pijar. Di mana lampu pijar itu yang apa? Yang booming dulu, dia jadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Jadi di lampu pijar itu warnanya dia kekuningan. Sehingga yang pertama, dia akan mengganggu proses penglihatan kita, yang pertama. Kemudian yang kedua, lampu itu dia isi filamen di dalamnya. Nah, yang itu dah yang menghasilkan cahaya, tetapi ketika cahaya itu semakin lama dihidupin lampunya, dia akan semakin panas, sehingga filamennya itu mudah terlepas dari kaitannya. Itu yang mudah terlepas. Kemudian yang ketiga, kaca yang melindungi lampu itu juga akan mudah pecah karena terlalu panas. Suhunya tidak bisa diatur. Yang keempat, dia tidak ramah lingkungan dan dia bisa merusak atau membuat mata kita cepat lelah. Itu yang lampu pijar warnanya kuning. Nah, kemudian untuk lampu LED, semakin berkembangnya zaman, desain lampu juga semakin berubah. Dia menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan penghematan energi. Dia bisa ramah lingkungan, penghematan energi, kemudian
lama waktu. Lama waktu untuk dimanfaatkan, sehingga di lampu LED itu dia akan lebih ramah lingkungan karena cahaya yang dia hasilkan tidak membuat mata kita sakit, cahayanya akan menyebar merata. Tuh, ya. Kemudian penggunaannya akan lebih lama daripada lampu pijar karena sudah disesuaikan untuk bagaimana caranya membuat suatu alat elektronik sekarang dia hemat tetapi mampu memberikan daya tahan yang lebih lama daripada yang teknologi yang sebelum-sebelumnya itu, ya. Jadi, oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih yang sudah aktif menjawab dalam chat, yang aktif bertanya, ada Ido, ada Anin, ada Dominika, Panji, Fania, Franz, Kimberly, Ape, Sylvia. Oke. Untuk hari ini, Miss cukupkan karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Selamat siang. Hari ini untuk bahasa Bali ya, kalian ada pelajaran bahasa Bali, Miss Lia. Miss Lia tidak dapat hadir karena ayahnya meninggal. Jadi Miss Lia memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah pada buku paket halaman 4. Jadi silakan kalian bisa lihat buku paket halaman 4. Kalian kerjakan, kemudian kalian kerjakan pada buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke email. Miss akan tulis di bagian chat for everyone, ya. Di sini kalian mengerjakan buku paket halaman 4, kemudian difoto, dan dikirimkan ke email. Dikirimkan ke email. Emailnya adalah liarupini@gmail.com, ya. Silakan kirimkan ke email liarupini@gmail.com. Oke, halaman 4 yang bagian bacaan melali ke Nusa Dua. Yang bagian B itu ada nyawes pitaken. Ya, bagian B ada 10 soal. Yang B ada 10 soal ya. Silakan bisa dikerjakan sekarang di buku. Bagian B 10 soal. Boleh diketik. Bagian B 10 soal ya. Ini Arya Hartono bertanya untuk kalau diketik boleh. Silahkan. Oke, anak-anak kalian silahkan bisa dikerjakan sekarang. Langsung nanti setelah selesai bisa dikirim ke email yang sudah Miss tulis di situ ya. Oke anak-anak coba Miss absen ya. Ini siapa yang tidak ada karena tadi sudah 20 sekarang 19 ya. Arya Putra ada bisa kasih reaction?
Arya Putra. Besa. Brian. Ya, oke, anak-anak. Tolong untuk setiap tugas segera dikerjakan ya. Oke ya. Jadi nanti untuk tugas bahasa Bali silahkan kirim ke email dengan alamat liarupini@gmail.com ya. Jadi silahkan kalian kirimkan untuk jawabannya langsung ke email liarupini@gmail.com. Oke, ini kok masih banyak ya? Ini baru berapa nih? 11 orang yang sudah selesai. Ini soalnya kan sedikit sekali. Yang lain sudah selesai belum? Berapa orang yang belum bisa kasih reaction? Mari kita tutup untuk pembelajaran ini, ya. Tolong masing-masing silahkan jaga kesehatannya, ya. Kami lihat untuk